Hai. Berjumpa lagi di Autosmart nih teman-teman. Gimana dengan minggu kalian? Kali ini host kita Diandra akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang basic off-road. Kira-kira dengan mobil apa ya kali ini? Jangan kemana-mana, tonton terus Autosmart ya. Hai teman-teman Autosmart, berjumpa lagi bersama saya Diandra Gautama di program inspiratif panduan Anda dalam dunia otomotif Autosmart. Nah, untuk Autosmart kali ini bakalan seru banget karena kita akan membahas mengenai basic off-road manuver. Pastinya kalian akan sangat kagum dengan keseruan yang dijalani saat basic off-road ini. Udah penasaran kan? Yuk kita simak. Off-road biasa diartikan sebagai mengemudi bukan di jalan aspal. Hal ini tentu sangat berbeda dengan mengemudi sehari-hari. Pada kendaraannya pun punya perbedaan sistem penggerak pada rodanya. Bagi sebagian kalangan, ada yang menjadikan berkendara di jalan off-road itu sebagai hobi. Namun, kadang ada juga kondisi yang memaksa kita mengemudi di jalan non-aspal. Seperti ketika jalan banjir atau tergenang di air yang cukup dalam. Atau bisa juga saat dalam perjalanan dan ternyata jalannya rusak sehingga mengharuskan kita mengambil jalur jalan tanah. Yang akan kita lihat adalah beberapa manuver dasar ketika off-road dan mengenal kendaraan yang spesifikasinya cocok untuk off-road. Kendaraan harian yang bisa digunakan untuk off-road adalah tipe SUV, terutama yang memiliki sistem penggerak 4x4 atau 4-wheel drive. Waduh, ini mobilnya bukan 4-wheel drive. Ini baru mobil 4-wheel drive. Kali ini kami mengambil contoh SUV Mitsubishi Pajero Sport Dakar tipe 4x4. SUV 7 penumpang ini menggunakan mesin diesel Common Rail 2500 cc dengan transmisi otomatis. Model yang kami gunakan memakai penggerak 4x4. Spesifikasinya cukup ideal untuk off-road, ringan hingga sedang. Karena memiliki ground clearance cukup tinggi, yakni 215 mm. Dan juga menggunakan penggerak 4 roda yang ditandai dengan gardan depan aktif. Off-road ibarat sebuah seni mengemudi di jalanan non-aspal. Untuk melakukan off-road ini diperlukan sebuah kemampuan khusus untuk mengemudikan kendaraan 4x4, juga kendaraan dengan spesifikasi yang khusus pula, seperti Mitsubishi Pajero 4x4 ini dengan bantuan dari fasilitas trek dari Jeep Station Indonesia. Yang dimaksud dengan 4-wheel drive atau penggerak 4 roda adalah keempat rodanya ini mampu menggerakkan mobil semua dan mampu melewati rintangan yang lebih berat karena didukung dengan sudut antara bumper dan roda yang besar, baik di depan maupun di belakang, juga ground clearance yang tinggi.
Untuk mengoperasikan penggerak 4 roda, pindahkan tuas persneling pada posisi netral. Kemudian, pindahkan tuas transfer case dari posisi 2H atau penggerak roda belakang menjadi 4H atau penggerak 4x4. Untuk medan yang lebih berat, gunakan 4L. Saat melintasi medan off-road, sebaiknya posisi ibu jari ada di luar setir untuk mencegah cedera ketika setir berputar. Karena roda depan melintasi medan yang tidak rata. Pastikan ketika memutar setir, posisi tangan berada di angka 9 dan 3 untuk memudahkan manuver saat melintasi medan off-road. Saya suka mobil Jeep karena kendaraan yang bisa melalui segala medan, apalagi seperti saat ini musim hujan, otomatis aman bagi kita dan kendaraan. Saya rasa banyak hal-hal demikian oleh rekan-rekan yang seumur saya. Lagi pada saat dia muda, dia pengen banget Jeep, kayaknya belum kebeli karena memang pada saat itu mungkin ekonominya belum mapan. Tapi pada saat seumur-umur saya begini, sekarang mereka kelihatannya udah mulai mapan, bisa membeli Jeep. Di JHL Auto sendiri selama 2 tahun hampir 400 unit yang terjual. Nah, lebih kurang prospeknya luar biasa. SJI ini anggotanya hampir ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita jalan-jalan ke luar pulau, misalnya ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi, ke Sumatera, di sana ada chapter-chapter SJI yang selalu welcome terhadap member-member SJI yang datang ke kota-kota tersebut. Keuntungannya otomatis kita dapat informasi yang lebih up to date. Karena kita memiliki hobi off-road ini, kita perlu modifikasi-modifikasi yang cukup baik sehingga perlu juga didukung oleh informasi beradaan spare part. Kami sendiri, di komunitas kami sendiri, kegiatan off-road sangat sering dilakukan. Salah satunya di tempat ini, Jeep Station Indonesia. Nah, ini trek yang merupakan trek skill ya, atau agility. Di mana trek-trek ini bukan untuk kita melakukan speed, tapi lebih banyak melakukan teknik-teknik, mengendalikan dan menghadapi suatu obstacle. Baik itu travel, negatif, tanjakan, turunan, kubangan air, lumpur, hampir semua obstacle yang ada di sini mewakili dari obstacle-obstacle yang ada. Kenapa dari JHL Auto ini mau membiayai satu proyek yang membuat satu sirkuit off-road yang permanen? Di JS ini akan timbul bibit-bibit off-roader yang dapat mengangkat harkat nasional maupun berperan di internasional. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan gambaran dan keseruan mengenai basic off-road. Sekarang pasti kalian penasaran lagi dong, tips-tips apa yang kira-kira bisa diterapkan pada saat menjalani basic off-road. Ini dia tipsnya. Cara melintasi jalur alur air. Saat melintasi jalur alur air, usahakan bagian roda menapak di bagian tertinggi permukaan jalan. Karena di situ roda akan mendapatkan traksi dan tetap gunakan mode penggerak 4x4.
Ketika kendaraan sudah berada di jalan datar, tuas transmisi bisa dikembalikan lagi ke posisi normal. Pada mobil Matic, bisa dikembalikan pada mode drive atau D. Oke, kita coba lagi trek yang lain lagi. Kita mau coba trek batu-batu atau biasa orang bilang makadam, cuman ini batunya agak lebih besar sedikit. Jalanan itu memang mudah, tapi sebetulnya berbahaya karena itu batu-batu lepas. Tetap harus perhatikan posisi kepala mobil sesuai jalurnya. Jangan sampai meleset juga. Kalau memang jalannya lebar itu tidak masalah, tapi pada saat jalannya sudah mulai sempit, batu-batu lepas itu akan menjadi sebuah masalah. Mobil bisa selip, mobil akan bisa berbalik arah atau bahkan terpleset. Cara melintasi jalur lumpur. Untuk melintasi jalur berlumpur, usahakan traksi mobil selalu bagus, jangan menekan pedal gas terlalu berlebihan. Karena hal itu bisa menyebabkan roda berputar terlalu cepat, sehingga roda akan kehilangan traksi. Sebelum kita masuk trek lumpur itu sebaiknya kita cek kedalaman lumpurnya. Dia berairnya apakah berarus atau memang hanya genangan lumpur. Mobil kita bisa melewati dengan tanpa masalah. Lebih baik kita cek tekanan angin ban juga. Kalau untuk off-road itu tekanan angin bisa kita kurangi sampai 18 PSI untuk yang tidak menggunakan ban dalam atau pelek khusus. Kalau kita menggunakan ban dalam atau pelek bedlock, angin bannya bisa kita kempeskan sampai dengan 5 PSI. Hindari juga masuk lumpur itu dengan kecepatan tinggi supaya lumpur atau airnya tidak nyiprat ke bagian-bagian lain yang dari mesin yang bisa menyebabkan kendaraan kita mesinnya mati. Cara melintasi tanjakan dan turunan curam. Untuk melewati tanjakan curam, gunakan gigi paling rendah dengan posisi tuas transfer case di 4L. Saat menurun, biarkan mesin yang menahan laju kendaraan, kemudian dibantu dengan rem ketika mendekati ujung turunan. Cara melintasi aliran sungai. Melintasi aliran sungai sebaiknya dilakukan survei terlebih dahulu guna mengetahui posisi dasar sungai yang tertinggi. Seberangi dengan perlahan dan pastikan kendaraan melaju pada posisi tertinggi dasar sungai. dan Cherokee SRT yang dilahirkan oleh divisi khusus Chrysler bernama SRT, singkatan dari Street and Racing Technology.
yang khusus mengembangkan produk Chrysler jadi mobil-mobil cepat di jalan aspal. Jadi aneh bukan? SUV yang aslinya untuk lumpur malah dijadikan khusus untuk aspal. Jelas sudah, kemampuan off-roadnya dipangkas habis. Malah, meski menggunakan penggerak all-wheel drive, Grand Cherokee SRT tidak punya fitur low jet seperti SUV off-road sejati. Dia pun juga tidak bisa diajak untuk off-road. Kalau Jeep nggak bisa main lumpur, lalu apa keistimewaannya? Grand Cherokee SRT memang bukan dirancang atau ditujukan buat medan tanah atau off-road. Tapi dia lebih akrab untuk main-main di medan aspal. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan mesin berperforma tinggi dan suspensi yang mirip mobil sport dan punya karakter yang lebih keras. Melihat performanya, bisa jadi Grand Cherokee SRT lahir lantaran beberapa pemilik Jeep bosan dibully mobil lain saat di jalan raya. Itu sebabnya modifikasi yang dilakukan SRT membuat Grand Cherokee ini jadi monster aspal yang sulit ditandingi bahkan oleh mobil sport sekalipun. Paling gampang adalah kemampuan akselerasinya. Dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 4,7 detik. Jauh lebih cepat dari SUV biasa atau setara dengan banyak sedan sport eksotik. Bicara soal performa, mobil ini memang nggak main-main. Dia punya mesin Hemi 6400 cc yang tenaganya mencapai di atas 400 daya kuda. Itu kira-kira setara dengan 4 mesin mobil berkapasitas 1500 cc yang kita gabung jadi satu. Nah, tenaga sebesar ini disalurkan ke 4 roda dengan sistem all-wheel drive lewat transmisi otomatis 5 percepatan. Mesin ini memang salah satu andalan Chrysler, induk perusahaan Jeep, untuk kendaraan high performance mereka. Transmisi otomatis 5 percepatan ini punya 5 program. Pertama, auto. Auto ini untuk pengendalian standar. Kemudian ada program sport, itu untuk pengendalian yang lebih agresif di jalan raya. Kalau kita mau ngebut, bermanuver dengan cepat, menikung dengan cepat, kita bisa pakai program sport. Program track khusus kalau kita mau betul-betul menguji kecepatan di sirkuit atau area tertutup yang memang disediakan untuk mengumbar tenaga dan kecepatan. Snow khusus untuk berkendara di jalan licin. Di program ini transmisi sengaja mengurangi gejala slip sehingga apabila kita mengemudi atau berkendaraan di jalan yang licin menjadi lebih aman. Program terakhir adalah towing. Program ini membuat transmisi berputar lebih rendah dan penuh tenaga. Fungsinya apabila kita perlu menarik beban yang berat. Karena karakternya yang cenderung seperti sedan sport, putaran kemudinya memang tidak responsif seperti mobil sport, bahkan cenderung lamban. Tapi dia jauh lebih responsif dibanding Grand Cherokee standar. Lagi-lagi, Grand Cherokee SRT ini memang punya karakter SUV jalanan yang bisa diajak ngebut.
dan Cherokee SRT ini sengaja diciptakan untuk pecinta Jeep yang ingin memiliki SUV berperforma andal di aspal mulus. Oke teman Motosmart, ternyata seru banget ya basic off-road itu. Tapi nggak kerasa nih, aku udah 30 menit menemani teman-teman Otosmart di rumah. Saatnya aku pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di @otosmarttv, sekali lagi di @otosmarttv untuk kasih ide, saran, ataupun kritik. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan, hari Minggu jam 3 sore, hanya di Kompas TV. Dan ingat, bijaksana dalam memilih kendaraan dan selalu positif dalam berkendara. Saya Dian Regotama, see ya!